Itu agung di dalam kehidupan kami hingga saat ini, di mana Tuhan telah memperkenankan kami setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini untuk melaksanakan ibadah kebaktian padang yang dipimpin oleh tim Korempa Jemaat BNKP Siareo. Dan inilah kami Tuhan, kami mau merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan pakailah hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu saat ini Tuhan, menjadi kemuliaan dan menjadi berkat buat anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa, inilah kehidupan kami dari awal pertengahan. Biarlah Tuhan yang berkarya memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudari yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nas renungan kita pada hari ini yang sudah dipersiapkan oleh tim dari 1 Tesalonika yang sudah kita baca tadi, 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16. Kembali kita bersama-sama membacakannya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16. Kita bersama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Dan luar biasa semangat Korempa Jemaat Siareo pada hari ini. Meskipun hujan, tapi karena semangatnya, maka karena doanya juga, maka Tuhan perkenakan kita bisa melihat Marisa Beach yang saat ini udaranya segar dan bahkan juga sinarnya mulai agak panas. Dan mudah-mudahan sampai pada yang menjadi tema firman Tuhan pada hari ini yang sudah disiapkan oleh tim Korempa, yaitu pribadi yang mampu menjadi pemimpin. Luar biasa ini ya, pribadi yang mampu menjadi pemimpin. Saya percaya bahwa pemuda-pemuda yang hadir saat ini akan jadi pemimpin kelak. Amin. Amin. Siapa yang mau tidak menjadi pemimpin? Semua mau ya? Pasti mau. Oke. Sesaudari yang dikasihi Tuhan, biasanya orang yang mau memimpin, orang yang mampu memimpin, itu biasanya orang yang sudah dewasa secara umum. Biasanya sudah tua atau dia sudah berpendidikan, dia sudah tamat sekolah. Maka orang cenderung mengatakan bahwa dia sudah sampai pada level itu, maka dia dikatakan bisa memimpin. Dia bisa memimpin. Tapi pada kenyataannya, seorang yang sudah tua, seorang yang sudah sarjana, belum tentu secara otomatis karakternya itu dewasa. Belum tentu. Begitu juga sebaliknya dengan Korempa, remaja pemuda, meskipun dia masih anak-anak, masih sekolah, masih kuliah, bahkan masih muda lah. Tetapi kalau dia memang benar-benar karakternya itu baik, karakternya itu bagus, maka dia bisa memimpin, maka dia bisa jadi pemimpin. Seperti Yesus contohnya, dia baru umur 8 tahun. Di bawah remaja lagi nih ya.
umur 8 tahun, ketika dia nanti di bait Allah, ketika dia cari-cari orang tuanya, maka dia apa yang terjadi sama Yesus ketika ada dia di bait Allah? Maka di sana dia mengajar. Ya, dia mau mengajar di depan para ahli Taurat. Ya, dia menasihati mereka. Tapi apa yang terjadi pada saat itu ketika dia memimpin di depan umum, karena umur yang seperti itu, semua orang takjub dengan dia. Ya. Makanya kalau Anda remaja sekarang ini, jangan pernah ragu kalau Anda bisa memimpin mulai saat ini. Ya. Makanya yang diminta sekarang adalah semangat, motivasinya, apakah anak-anak kami mau atau tidak. Jadi yang menentukan sebenarnya seorang pemimpin tidak ditentukan oleh umur, dia tua atau dia muda. Tidak ditentukan oleh tinggi sekolahnya, apa dia masih SMA atau sudah sarjana, apakah dia itu masih kakak dan adik. Tidak ditentukan oleh itu. Tetapi sebenarnya kalau seseorang mau jadi pemimpin, maka yang menentukan sebenarnya adalah tergantung pada karakter seseorang itu. Makanya tadi pada subtema di sini dijelaskan sekali bahwa supaya remaja Sihareo itu supaya menjadi pemimpin yang berkarakter baik dan dapat memajukan gereja melalui kepemimpinan yang berkualitas luar biasa. Itu tadi ya, tergantung pada karakternya. Nah, saudari yang dikasih Tuhan, biasanya ciri-ciri orang yang tidak dewasa karakternya. Ingat ya, ciri-ciri orang yang tidak dewasa karakternya. Pertama dulu, dia itu gampang marah. Ada yang gampang marah di sini? Ada. Siapa? Tunjuk tangan. Jujur saja. Nah, biasanya gampang marah. Nah, sedikit dimotivasi katanya, kenapa kau paksa aku? Emangnya siapa kau? Kalau mau ya silakan ibadah. Silakan latihan. Kenapa kau suruh saya? Emangnya saya anak bapamu atau apa? Kadang orang seperti itu, gampang marah. Kemudian orang yang tidak dewasa itu cepat kecewa, cepat putus asa. Sedikit salah, aduh, udah nggak mau lagi tampil. Saya tadi udah salah. Ya. Artinya cepat putus asa. Kemudian yang tidak dewasa lagi, biasanya ini cerewetnya banyak. Ini ciri-ciri orang yang cerewet. Siapa yang cerewet di sini? Biasanya ini adalah perempuan, tapi tidak tertutup juga kemungkinan ada di kalangan ada laki-laki yang cerewet sekali. Ya, seperti ember. Ya, ada seperti itu. Ada di sini. Ya, jangan hujung dia kalau ada lah. Yang penting jaga aja rahasianya. Ya. Kemudian yang tanda-tanda orang yang karakternya tidak dewasa, suka nyalahin orang. Ya, sedikit tidak puas hatinya, gara-gara kamu. Ya, lalu bagaimana kalau kamu seandainya kamu yang jadi pimpinan, yang seandainya kamu yang jadi pelakunya. Suka nyalahin orang. Kemudian cepat emosi. Cepat emosi, ditegur sedikit jadi pembangkang. Dibantinya kursi lah atau ngamuk dia. Awas ya, nanti saya akan balas sama kamu. Ingat nanti, ya. Kemudian ciri-ciri orang yang sebenarnya tidak dewasa itu instingnya negatif. Selalu berpikir negatif terus. Lihat orang udah tampil temannya, lihat orang itu sok sekali. Tapi kalau dibilang samanya, nggak mau. Itu ciri-ciri orang yang tidak dewasa juga. Ya, malu sekali, malunya tinggi sekali. Makanya nanti kalau disuruh berdoa di depan, nggak mau aku, tidak mau aku, tidak tahu. Ya kapan lagi kamu bisa? Orang yang seperti itu hati-hati. Ya karakternya itu masih belum dewasa. Makanya kalau diajak pimpin ibadah, pimpin kebaktian, pimpin latihan, ya kenapa? Bilang aja siap bro. Siapa takut, iya kan? Kenapa? Harus
semangat korempa jemaah siareo. Amin. Amin. Artinya, ya, kalau mau dewasa maka hindarilah sikap yang seperti ini tadi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, menurut ada yang bernama Stephen R. Covey, dalam bukunya yang berjudul, ada bukunya yang berjudul 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Itu judul bukunya. Tetapi dalam judul bukunya ini ada 3 hal, ya, dalam isinya ada 3 hal tingkatan kedewasaan seseorang. Dalam bukunya dia membahas bagaimana ada 3 tingkatan kedewasaan seseorang. Yang pertama yaitu dependent. Dependent artinya adalah bergantung, ya, bergantung. Nah, biasanya orang bergantung ini, misalnya bayi, ya, misalnya bayi selalu mengharapkan bantuan daripada orang lain untuk menolong dia. Memang sih kalau kita lihat bayi memang sangat lucu, gemas, apalagi kalau dia gemuk gitu, ya, dan padat lagi, wah, lucu sekali. Tetapi kalau sudah tua, usia udah 40 tahun sampai 60 tahun, kalau melakukan yang seperti bayi, nah ini ya, kalau melakukan yang seperti bayi, artinya sedikit ditegur menangis, sedikit tegur, saya tersinggung. Kenapa seperti itu? Nah, artinya tidak mau bekerja, kemudian tidak bisa merenungkan firman Tuhan sendiri, selalu merepotkan orang lain. Ini orang yang selalu bergantung, merepotkan orang lain terus, merepotkan pengurus terus, merepotkan ketua, sekretaris, bendahara, merepotkan tim, dan tidak mau berbuat apa-apa. Maka yang terjadi adalah bukan lagi lucu tetapi menyebalkan. Pasti kita akan menyebalkan. Apa orang ini udah tua tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu yang pertama. Artinya dewasa secara independen artinya bergantung. Jadi kalau ada sifat seperti itu kepada anak kami, maka hindarilah sifat seperti itu. Bergantung berlebihan kepada orang lain. Kalau Anda mau jadi pemimpin ke depan, jangan melakukan seperti itu. Dan yang kedua adalah, tingkat dewasa yang kedua adalah istilah independen, artinya mandiri. Nah, ini mandiri. Artinya dia bisa mandiri, dia bisa melakukan apa saja, dia bisa bekerja sendiri. Tetapi karena dia terlalu mandiri, orang seperti ini dia merasa hebat. Nah, dia merasa hebat. Nah, tidak butuh lagi orang lain, tidak butuh teman lagi, tidak butuh tim lagi. Yang penting ya, saya bisa kok, saya bisa mandiri, ya, saya hebat. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan tidak ada yang hebat di dunia ini, hanya Tuhan yang hebat. Amin. Hanya Tuhan yang hebat. Jadi orang yang pada tingkatan independen ini biasanya suka berkata begini, tanpa aku semuanya tidak berjalan dengan baik, tanpa saya tidak sukses, tanpa ide saya maka semuanya korempa yang seperti ini tidak hadir di Marisa Beach. Ada seperti itu. Jangan terlampau mandiri. Kalau terlampau mandiri juga pasti akan menyombongkan diri dan menganggap orang lain rendah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ada nalawa bagaimana satu pada sowo saya hati-hati kalau mau jadi pemimpin, jangan menganggap rendah orang di sekitar kamu. Ya, jangan terlampau mandiri, jangan terlampau hebat. Ya. Jadi mari kita hindari seperti itu. Dan yang ketiga adalah tingkat kedewasaan yang ketiga adalah interdependensi. Nah, apa artinya ini? Yaitu kesaling tergantungan. Nah, kesaling tergantungan artinya bukan bergantung seperti tadi, bukan juga mandiri yang seperti tadi, tetapi kesaling
ketergantungan. Artinya dia selalu membutuhkan orang lain. Misalnya dia selalu menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain, mau membuka diri dengan yang lain, ya. Artinya dia mau bergandengan tangan dengan orang lain. Itu yang disebut dengan interdependensi, saling tergantungan. Tetapi sebenarnya ketergantungan ini Tuhan juga sudah merancang lebih awal itu. Ketika Adam dia ciptakan, ya, dia menciptakan Adam, maka apa yang terjadi?